kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Camat Ibu Kota, yaitu Bapak Santo SOSMSI. Pak Santo, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah, syukron jazakumullah. Nah teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai Kota Pangkalan Balai. Kita tidak akan membahas tentang Kecamatan Banyuasin 3 secara keseluruhan. Kita akan fokus tentang Kota Pangkalan Balai, kota Betuah, kotanya para kaum intelektual tentunya. Baik, Pak Santo, boleh cerita sedikit nggak nih tentang Kota Pangkalan Balai, sejarah singkatnya? Oke, yang pertama terima kasih kepada SWI yang telah mengundang kita acara podcast pada hari ini. Yang concern pada hari ini, saya Camat Banyuasin 3 akan konsen membahas tentang Kota Betuah Pangkalan Balai. Perlu kawan-kawan ketahui semua, Pak Suhaimi yang kami hormati, bahwasanya Kota Betuah itu adalah kota yang memang oleh pendiri kabupaten ini adalah menjadi impian semua masyarakat, khususnya masyarakat Banyuasin, dan yang kebenaran kita sebagai kota yang menjadi ibu kota kabupaten adalah Kota Pangkalan Balai. Perlu kita ketahui bahwasanya Kecamatan Banyuasin 3 merupakan ibu kota kecamatan yang ada di dalam dalam Kabupaten Banyuasin, yang dimana Kecamatan Banyuasin 3 merupakan ibu kota dari Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Terdiri dari 21 desa dengan 5 kelurahan. Yang mana concern kita pada hari ini adalah membahas apa saja yang menjadi isu rencana yang akan kita kerjakan, yang menjadi PR kita semua, utamanya bagi kita pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh masyarakat Kota Pangkalan Balai ke depannya. Oke. Nah, kita kan banyak nih yang teman-teman kan bertanya mengenai Kota Pangkalan Balai. Teman-teman saya dari luar kota nih terutama. Di mana sih Kota Pangkalan Balai ini sebenarnya? Ikon kota kita ini di mana nih? Itu yang menjadi pertanyaan kawan-kawan di luar Kota Pangkalan Balai. Dan memang kita sadari 20 tahun kabupaten ini berdiri, memang wajah ibu kota itu belum tampak secara real dan nyata. Tapi perlu kita sama-sama pikirkan dan sama-sama kita harus bagaimana ke depannya harus muncul ini wajah Kota Pangkalan Balai. Itu butuh kerjasama, kemauan dan komitmen kita semua, utamanya pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh masyarakat Kota Pangkalan Balai umumnya. Nah, Pak Santo, kalau boleh tahu sih kenapa sampai sekarang Kota Pangkalan Balai kita nih belum ada side plan atau gimana sih sebenarnya kota kita nih, mohon maaf ya, bisa dikatakan semeraut nih. Kalau untuk side plan kita sudah ada RT RW, rencana tata ruang, tata wilayah. Itu sudah ada dibikin oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kembali lagi, karena Kabupaten Banyuasin ini wilayahnya sangat luas, terbesar kedua setelah Kabupaten Oki, yang mana luas wilayahnya hampir 70% itu daerah perairan. Concern pemerintah Kabupaten Banyuasin, Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya memang luar biasa untuk membangun 21 kecamatan. Yang mana kemarin kalau tidak ada COVID-19, yang mana 3 tahun berturut-turut 2019, 2020 sampai 2022 kita tidak bisa membangun. Yang mana rencana setpen untuk Kota Pangkalan Balai sudah disiapkan pada waktu periode mereka dilantik, tetapi karena mengingat minimnya anggaran karena terkonsentrasi kepada pandemi COVID, makanya untuk 2022-2023 fokus pemerintah kabupaten pada waktu itu membangun 7 poros yang ada di Kabupaten Banyuasin. Untuk itu kita harus bersabar. Jadi jawabannya buat masyarakat Pangkalan Balai, sabar dulu. Nah, kemudian saya sedikit tertarik perihal relokasi pasar. Gimana sih problematika dan apa upaya-upaya pemerintah khususnya kecamatan untuk segera relokasi pasar tersebut nih? Memang ikon berikutnya Kota Pangkalan Balai itu Pak Suhaimi, di samping ada
nanti Soekarno Sport Center yang ada di Jalan Lingkar, ada juga nanti Tugu Pancasila yang di Pasar Lama, salah satu lagi adalah pasar modern Cangkring. Nah, dari hasil kajian kemarin Pak Husseini perlu kita kita kaji lebih lanjut, karena pasar sekarang yang ada di Kota Pangkalan Balai, yang pasar induk sekarang memang tidak memungkinkan lagi untuk berdirinya pasar. Pemerintah sudah berbuat dengan menyediakan pasar modern di Cangkring. Kendala berikutnya Pak Suhaimi, los pasar yang disiapkan untuk pasar Cangkring itu tidak berimbang dengan pemilik-pemilik los-los yang ada di pasar sebelumnya. Makanya ini lagi dicari solusi oleh OPD terkait, dan kami akan dorong kalau ini memang untuk dilaksanakan di tahun ini, kita akan dorong maksimal bagaimana merelokasi pasar Kota Pangkalan Balai yang ada ke pasar Cangkring, biar wajah Kota Pangkalan Balai akan nampak. Nah, kemudian kan terkait dengan pasar tadi ya, kita melihat Pangkalan Balai ini banyak sekali kekurangan fasilitas. Salah satunya yaitu fasilitas pendukung seperti jalan dan pedestrian. Nah, jadi kalau boleh tahu apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Camat sendiri untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum seperti kemudian drainase. Kita mohon maaf di sepanjang jalan lintas kita belum ada drainase, kemudian ada kabel yang mohon maaf masih semrawut dan dapat membahayakan nih. Apa sih upaya dari pemerintah kecamatan sendiri? Dan terima kasih Pak Suhaimi. Untuk tahun 2023, salah satu upaya pemerintah kabupaten melalui usulan ke Kementerian PU, kita sudah dibangun untuk akses 2 jalan yang sekarang lagi dikerjakan. Untuk penataan jalan, memang Pak Suhaimi, kendala kita di 2016 lalu untuk akses jalan 2 jalur itu ada kendala satu masyarakat warga yang tidak mau ganti rugi pada waktu itu. Dan selesai di tahun 2022 yang lalu. Nah, tapi ini tidak memutus harapan kita Pak. Dan saya yakin 5 atau 10 tahun lagi wajah kota akan nampak. Memang kalau dilihat dari penataan yang ada Pak, ya ini kan tidak bisa camat cuma bisa mengusulkan, menampung, mengusulkan, mencatat apa yang menjadi kebutuhan, persoalan-persoalan yang akan muncul, dan ini sudah kami sampaikan dengan pimpinan kita, dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan termasuk dengan Pak PD Bupati. Saya punya ide pada waktu ini terkait dengan seliwernya kabel operator jaringan, yang satu tiang ke tiang listrik itu yang ada tiangnya 5-7 tiang. Ini memang tidak menarik Pak. Saya sudah berupaya dan berdiskusi kepala Kominfo, dengan tata ruang, dinas tata ruang. Kalau bisa memungkinkan Pak, terkait dengan jaringan operator itu, yang satu di tempat satu lokasi sampai 6-7 tiang telepon itu, bagaimana kedepannya dibuat regulasi yang mengatur tiang fiber ini. Kalau kita sekarang kan ada tower bersama, apa salahnya kalau diatur dengan satu tiang bersama? Yang ini dibuat aturan regulasi oleh pemerintah dan yang tidak bertentangan aturan di atasnya, yang bisa mendatangkan PAD Pak. Atau kira-kira dalam satu tiang itu kita bikin estetiknya. Misal dalam satu tiang itu berapa operator yang tergabung di situ, dan di tiang itu ada nilai kontrak dan nilai estetika, atau bisa dipasang lampu taman, sehingga tampilan secara wajah kota akan cantik, di samping drainase dan sebagainya tertata, jadi kabel tidak semrawut dan menari. Jadi potensinya Pak Suhaimi, kalau kita hitung dari gerbangnya K12 sampai ke Bentuk itu sudah berapa banyak. Kalau satu tiang itu sudah bisa kita kerjasama dengan para operator penyedia layanan telekomunikasi ini, berbayar, berkontrak, kita sudah tahu berapa banyak yang masuk ke kita. Luar biasa. Seperti itu Pak. Nah, kemudian Pak Santo kan kita nih
kalau nggak salah camat dulu ada program yang namanya kegiatan sosial. Ya. Nah, masih nggak tuh program Masih. kegiatan sosial itu? Alhamdulillah. Kita Pak Suhaimi, ini kegiatan yang sosial murni dari pemerintah kecamatan dengan kawan-kawan seluruh ASN yang ada dan ASN dan pegawai yang ada di kecamatan. Kita dulu punya program dan sampai sekarang masih berlaksana, namanya Begeman. Apa itu Begeman? Satu lagi Begeman, satu lagi Brena. Ini memang kegiatan sosial yang kita lakukan sekarang Pak. Begeman itu bantuan keluarga ahli musibah kematian. Jadi gini Pak Suhaimi, Begeman ini kita punya tagline dan punya dana yang sifatnya dana ini tidak mengikat Pak. Artinya tidak ditekankan harus, tapi ini bentuk kita infak dan sedekah. Misalnya gini, ada warga kita yang kurang mampu meninggal dunia. Tim kita, tim kelurahan dan kecamatan itu akan mengidentifikasi dengan cara melakukan takziah, mengunjungi keluarga yang mendapat musibah dengan membawa beberapa bantuan Pak. Baik berupa sembako maupun air mineral yang dibutuhkan untuk keluarga ahli musibah itu selama dia dalam masa berkabung. Dan berikutnya Pak Suhaimi, setelah 7 hari keluarga yang dapat musibah, kita akan bantu Pak, bantu pengurusan administrasi kependudukan dengan cara merubah mengeluarkan kakak yang bersangkutan yang sudah meninggal, kita keluarkan dan kita akan ganti kakak yang baru dengan melampirkan surat keterangan akta kematian yang dikeluarkan Dukcapil. Ini bekerjasama dengan Dukcapil juga Pak. Oke. Jadi itu program sosial ya. Sosial. Nah terakhir mungkin ada pertanyaan dikit tadi. Nah terkait dengan jalan tol. Jalan tol ini kan tentunya ada efek positif dan negatif. Nah saya ingin tanya dulu efek positif dari jalan tol dan kemudian kalau boleh tahu Kota Pangkalan Bala ini kebagian nggak di tol? Terima kasih Pak. Ini juga yang muncul di pertanyaan, bukan hanya Pak Suhaimi tapi seluruh teman-teman, warga dan sebagai tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda yang bertanya seperti Pak Suhaimi, apa dampak positif dan negatifnya dengan dibangunnya jalan tol yang ada sekarang? Kita tahu Pak, kalau dampak positifnya arus transportasi menjadi lancar. Artinya yang selama ini macet, kita begitu menuju ke Palembang, itu macet luar biasa tuh, mulai dari Serong atau Air Batu sampai ke KM12. Nah, dengan dibukanya akses tol ini artinya akan memungkinkan arus transportasi tidak terlalu macet dan lancar. Nah, negatifnya Pak, kebanyakan ini kita belum kaji secara analisa mendalam, tetapi berdasarkan tol yang telah dibangun di daerah-daerah lain di luar Kota Pangkalan Bala atau Provinsi 3, itu contoh di lintas timur. Beberapa tempat usaha yang selama dulu sebelum tol dibuka itu luar biasa ramai, dan sekarang ya itu salah satu dampaknya mati tempat-tempat usaha yang selama ini menghidupi beberapa keluarga atau yang punya usaha itu Pak. Seperti itu salah satunya. Kalau dapat negatifnya seperti itu. Kemudian kalau perihal tol ada nggak pintu tol kita sebenarnya? Alhamdulillah untuk untuk kota Pangkalan Bala, dan ini salah satu permintaan luar biasa pada waktu Pak Bupati periode sebelumnya 2008-2003 Pak Adi Askolani dan Pak Adi Selamat Sumasentono. Mereka kemarin kekeh bagaimana caranya agar X-Tol ada di Kota Pangkalan Balai. Alhamdulillah itu sudah terkabulkan Pak Suhaimi. Di perbatasan Banyosin 3 dan Suatapi itu sudah dibangun sekarang. Itu luar biasa Pak. Kemarin kenapa ini dibangun? Karena saya mengikuti aktif terkait dengan perkembangan tol ini. Dimungkinkan berikutnya, begitu kita dari Palembang atau dari Jawa atau dari luar Sumatera yang masuk ke tol melewati Tol Tapal Betung, begitu mereka tolnya di Banyuasin,
artinya mereka langsung nanti keluar dari perbatasan SOAKP, langsung masuk jalan lingkar, langsung ke Pemkab Banyuasin. Lebih memudahkan akses seperti itu. Alhamdulillah itu. Oke. Nah, terakhir mungkin ya. Siapa? Tentu kita bicara banyak tadi terkait infrastruktur sosial, kemudian kemudahan berusaha. Terutama ada beberapa rekan-rekan yang bertanya tempat hiburan malam. Ini Pak Suhaimi, kita tidak usah munafik. Iya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari semua, karena Kota Pangkalan Balai sesuai dengan jargonnya betua, bersih, tulus dan amanah, itu jargonnya para pendiri Kabupaten Banyuasin ini. Karena ini Banyuasin 3, khususnya Kota Pangkalan Balai, Pak Suhaimi, itu adalah kota-kotanya religius. Saya pastikan Pak, kalau tempat hiburan yang sifatnya privat, sifatnya negatif lah, agak dalam tanda kutip agak kurang pasti berbenturan dengan tekanannya Banyuasin religius, kaidah dan sebagainya, pasti tidak akan bisa berdiri di sini Pak. Tapi kalau tempat tongkrongan, kafe, tempat makan, tempat hiburan yang sifatnya tidak mengundang hal yang kurang baik, itu pasti akan didukung Pak. Alhamdulillah selama COVID 2019 itu sudah muncul tempat-tempat yang tongkrongnya anak-anak muda terkait dengan mereka tempat kongko. Tapi kalau yang tanda kutip yang kurang tanda kutip yang dimana kebanyakan kota besar, kita sadar tidak sadar majunya ciri khasnya salah satu kota besar itu dengan adanya tempat-tempat yang dalam tanda kutip privat. Artinya privat itu tidak semua orang. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita rasa cukup dulu, kita sudahi obrolan yang sangat asik dengan Pak Camat, Camat Ibu Kota Pak Santo. Kita juga terima kasih banyak atas sharing knowledge pada hari ini. Saya Suhaimi, pembawa acara pada kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.